Day 3 of Fast Cardio Gym. Kalau di day 1 kita puasa dan di day 2 kita kardio, maka udah ketebak ya, di day 3 kita akan nge-gym. Biasanya saya nge-gym di jam 9 atau jam 10, tetapi karena kerjaan lagi agak padat, jadinya hari ini saya berangkat nge-gym jam 4 sore. Seperti hari sebelumnya, saya masih melakukan defisit kalori dengan intermittent fasting selama 16 jam. Jadi saya baru makan jam 3-an. Itu juga cuma pakai sayur gambas, tempe, sama ikan laut. Biasanya sih kalau pagi saya nge-gym dalam keadaan perut kosong. Tadi sebelum makan, saya sempat timbang berat badan dan hasilnya udah turun sekitar 1 kilogram minggu ini. Saya juga ukur lingkar pinggang, tapi hasilnya masih cukup dari ideal, yaitu 100 cm. Ya, standar perut bapak-bapak yang kalau makan di luar sering dapat bonus setengah porsi, if you know what I mean. Kalau saya ingat-ingat, dulu saya mulai tertarik buat latihan angkat beban di gym karena melihat videonya Mas Ade Rai di Tonight Show yang sempat viral. Penjelasannya tentang pentingnya membangun massa otot, menguatkan tulang, dan menjaga nutrisi itu simple tapi ngena banget. Sejak itu, beberapa kali saya nyoba rutin nge-gym, tapi ya begitulah, nggak konsisten karena alasan ini itu. Makanya di awal tahun ini saya bulatkan tekad untuk ngilangin perut buncit dan punya badan yang bagus dan fit. Menurut saya, tantangan paling besar seorang pemula buat workout di gym adalah malu dan takut salah. Malu karena mereka kira semua yang datang ke gym adalah para bodybuilder pro yang udah punya perut six pack. Jadi yang masih buncit atau overweight kan merasa minder. Padahal sekarang ini sudah cukup banyak orang yang datang ke gym karena sadar akan pentingnya melatih tubuh supaya sehat dan bugar. Kayaknya kita belajar banyak pentingnya kesehatan setelah melalui pandemi 3 tahun terakhir. Dan lagi, mindsetnya perlu dirubah. Justru, kalau ada yang sudah senior di gym, kita bisa tanya-tanya tentang cara pakai alat atau gerakan apa saja yang bisa kita lakukan. Mereka biasanya senang kok kalau ada yang baru belajar. Just ask nicely. Kalau memang malu banget, solusinya ya datang ketika gym kosong. Makanya saya lebih sering latihan jam 10 pagi menjelang siang, karena itu waktu gymnya kosong di tempat saya. Berikutnya, pemula biasanya takut salah. Memang ini agak fatal sih. Solusi terbaik tentu saja adalah dengan belajar sama personal trainer selama 1-6 bulan, supaya kamu punya pondasi yang bagus sejak awal memulai. Saya sendiri masih belum pakai personal trainer karena gerakan basic itu sebenarnya mudah dan bisa dipelajari di YouTube atau bahkan TikTok. Kuncinya adalah jangan ngikutin ego, jangan pakai beban yang terlalu berat yang beresiko bikin kita cedera. Punya gym partner yang sama-sama belajar juga cukup membantu kok. Dengan belajar gerakan dasar buat pull, push, leg, compound, isolate, cara bernafas, atur tempo, dan tentu saja pakai beban sesuai kemampuan dengan repetisi 8-12 kali per set, itu aja udah cukup banget kalau buat pemula. Lagian kan tujuannya adalah buat ngurangin berat badan atau cutting, bukan mau secepatnya besarin otot kayak Opa Arnold. Mungkin nanti saya pakai personal trainer kalau berat badan saya stuck tapi buncitnya nggak hilang. Atau ketika mau body recomposition dan besarin otot, supaya punya figur yang lebih enak dilihat. Intinya, mulai aja dulu, jangan malu, dan jangan takut salah. Nah, setelah day 3, kita akan kembali ke day 1, karena metode fast cardio gym ya cuma itu doang. Biasa aja, nggak neko-neko. Yang nggak biasa itu kalau kalian bisa konsisten menjalani metode ini sebanyak 120 kali. Cobain deh. Oh ya, saya akan happy kalau kalian luangkan waktu 5 detik buat follow Fast Cardio Gym, supaya kita punya teman buat nurunin berat badan atau ngilangin perut buncit bareng-bareng. Ayo!